Alhamdulillah tahun 2022 kami dengan anggaran tahap pertama dana desa sekitar bulan April kami sudah bisa membuat satu greenhouse dan kami sudah dalam tahun yang bersamaan kita bisa panen 3 kali. Satu tahun panen Iya, 3 kali ya? iya, dengan anggaran 1 tahun itu kita bisa panen 3 kali. Dan tahun 2023 kami juga sudah membuat satu greenhouse lagi. Greenhouse yang kedua? Iya, yang kedua dengan kita bangun di bulan April, alhamdulillah ini 10 hari lagi sudah panen yang kedua. Panen yang kedua. Iya. Sekarang kita bersama dengan salah satu pemangku kekuasaan yang ada di Desa Mbogem. Kita kenalan dulu dengan Pak siapa? Ya, saya Pak Haryanta dari Selaku Kaur Umum Perencanaan Desa Mbogem. Oke, dari ini Pak Haryanta ya, Sobat Iya. Tani. Beliau adalah Kaur Perencanaan yang ada di Desa Mbogem. Tadi Pak Haryanta, selamat pagi. Ya, pagi. Tadi waktu saya wawancara dengan Pak Waloyo mengatakan bahwa usaha atau budidaya melon ini juga bekerja sama dengan pemerintah desa Mbogem. Nah, sejauh mana kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah desa untuk kegiatan budidaya ini? Ya, terima kasih. Desa kemarin setelah pandemik itu banyak pemuda kami yang awalnya karyawan PT itu banyak yang di PHK sehingga banyak yang mendirikan usaha greenhouse milenial, greenhouse pertanian melon dengan peminjam dari bank. Ya, terus dengan itu desa mempunyai gagasan, andai kata desa itu punya tanah bengkok yang tandus dan ditanaman itu kurang produktif, sehingga kami menawarkan dengan petani milenial kami untuk kami membuat dan memfasilitasi itu dengan cara kerjasama yang sudah ada OMU yang sudah ditentukan. Ya, ya gitu. Terus alhamdulillah tahun 2022 kami dengan anggaran tahap pertama dana desa sekitar bulan April kami sudah bisa membuat satu greenhouse dan kami sudah dalam tahun yang bersamaan kita bisa panen 3 kali. 1 tahun panen 3 kali ya? Iya, dengan anggaran 1 tahun itu kita bisa panen 3 kali. Dan tahun 2023 kami juga sudah membuat satu greenhouse lagi. Greenhouse yang kedua? Iya, yang kedua dengan kita bangun di bulan April. Alhamdulillah ini 10 hari lagi sudah panen yang kedua. Panen yang kedua? Iya, insya Allah nanti bulan Januari itu kita panen yang ketiga untuk greenhouse yang anggaran 2023. Oke. Nah, terus kami juga memeratakan lahan yang sebelah utaranya ya. dari greenhouse. Ini Ya, kita di greenhouse yang ya. pertama ya, sebelah depan kita greenhouse yang kedua dan sekarang mau bikin lagi ya, greenhouse yang insya ketiga. Allah dan sudah disepakati di RKPM Desa. Insya Allah nanti dimasukkan ke APBD sudah sepakati masyarakat dan BPD. Kita akan membangun insya Allah 2 greenhouse di sebelah utaranya. Nanti insya Allah bisa dengan melon sayur mayur bisa. Yang jadi keingintahuan saya, bagaimana para petani milenial yang ada di Mbayat ini mampu meyakinkan pemerintah desa sehingga pemerintah desa percaya dan yakin bahwa kegiatan ini nanti akan membuahkan hasil atau memberikan keuntungan di desa. Nah, yang bikin saya penasaran itu bagaimana mereka meyakinkan itu dan bagaimana jenengan akhirnya menerima tantangan itu. Iya, kan kita dengan prioritas dana desa yang untuk tahun 2022-2023, insya Allah 2024 adalah ketahanan pangan. Ya, itu utama makanya ya. Prioritas kami bagaimana kami itu dengan sumber daya alam yang minim kami bisa memajukan desa. Dengan itu adanya petani milenial kita yang sudah bergerak di greenhouse melon, tapi kendala mereka adalah kekurangan anggaran, kekurangan membuat greenhouse, ya, kekurangan dana dan kekurangan lahan. Sedangkan desa alhamdulillah ada lahan dan dana desa memfasilitasi ya, itu. Betul, nah, itu. Nah, kami kaji, nanti keuntungannya segini, pengelolaannya caranya begini, dan kita terus trial untuk jenis-jenis yang kira-kira pasaran yang diinginkan. Nah, ini salah satu hal yang menarik bagi saya karena kami sering berhubungan dengan pemerintahan desa dan ternyata tidak cukup banyak
pemerintahan desa yang berani mengucurkan dana. Sekalipun pemerintah sudah memberikan batasan ada anggaran untuk ketahanan pangan, tapi ternyata nggak cukup banyak desa yang menanggapi dengan cara yang seberani ini. Kalau menurut saya seperti itu. Emang banyak desa yang anggaran itu digunakan untuk jalan usaha tani, saluran usaha tani dan lain-lain. Tapi kami prioritasnya kami sudah mencanangkan, insya Allah desa agrowisata Ketapang milenial. Ketapang artinya ketahanan pangan milenial. Ya, dan nanti udah kami plan untuk biar pemasarannya bagaimana, nanti udah kami plan, dan kami sekarang sedang trial misalnya tanaman anggur dan tanaman sayur mayur, kami udah trial biar nanti setelah kami siapkan lahannya, greenhouse kami sudah ilmunya sudah matang. Oke, gitu. Jadi karena tadi berkaitan tidak hanya tentang budidaya, tetapi juga akan membuat ikon desa apa tadi, Ketapang desa milenial, wisata Ketapang milenial, agrowisata Ketapang milenial. Artinya nanti mungkin akan ada wisatanya yang masuk ke sini. Mungkin yang kemarin-kemarin budidaya sampai panen dilakukan oleh para pekerja Nanti ketika konsepnya sudah berubah menjadi agrowisata, akhirnya akan ada banyak orang yang datang ke sini. Mungkin dengan konsep petik sendiri yang lagi ramai ya, Mas ya. Kita yang sebelum panen yang ini, kan kita udah mengadakan petik melon, wisata petik melon. Alhamdulillah masyarakat dari mana banyak yang menginginkan itu, dan bukan cuma dari wilayah Klaten, jauh-jauh. Dari Wonosari, Magelang, mana-mana kemarin. Sekarang tiap hari hampir banyak secara individu dan secara instansi yang kesini untuk sekedar bertanya-tanya. Tapi kalau studi banding, alhamdulillah Purwodadi tanggal 8 besok studi banding ke sini, dan kemarin dari Ngampel, Boyolali juga menginginkan studi banding. Makanya kami untuk membranding desa ini untuk sebagai agrowisata, kita mempercepat. Masalahnya saya meyakini anggaran tahun 2024 banyak desa-desa yang akan mengadakan studi banding atau belajar bersama untuk wawasan inovasi-inovasi desa mereka. Dan alhamdulillah untuk kami mudah-mudahan mudah-mudahan mulai lebih dulu dan sesuai dengan prioritas dana desa itu. Nah, tentang pemasaran yang saya juga cukup tertarik gitu karena harga melon yang dijual di sini itu kan di luar harga melon yang biasa dibeli oleh masyarakat umum. Kita tahu bagaimana kondisi perekonomian masyarakat kita, Mbayat, Klaten dan sekitarnya. Biasanya di pasar itu membeli melon dengan harga-harga yang di bawah 10.000 lah, paling mahal 10.000 per kilo. Sementara yang dijual di sini harganya bisa berlipat-lipat dari harga yang ada di pasar. Tekniknya dengan itu tadi gimana sampai orang kok mau mengeluarkan uang sebanyak itu untuk beli melon? Kalau kita melon ini untuk permintaan dari segi swalayan, Mbak, itu masih kekurangan kita itu. Kita mau setor berapa aja diterima dan banyak, itu kita aja permintaan sampai kurang sebenarnya. Makanya kita membuat itu tidak, kalau masalah pemasaran kita tidak masalah, kita tidak masalah. Kenapa kok kita sering mengadakan petik wisata? Masalahnya banyak keinginan dari rekan-rekan kami, misalnya masyarakat desa ingin mencobai merasakan, terus dari teman-teman instansi lain, terus dari masyarakat lah yang menginginkan itu. Masa masyarakat menginginkan, kita tidak? Sebenarnya kita lebih cepat dan lebih cepat untuk kita ibaratnya metik kita misalnya 10 hari lah, seandainya kita dibeli sama toko sama swalayan, kita sekali petik bisa langsung tanam tapi kan kita juga pengen desa kita dikenal dari masyarakat luas, makanya kita mengadakan agrowisata petik melon sekalian edukasi. Jadi mungkin bayangan saya orang zaman sekarang itu rela mengeluarkan uang untuk kesenangan. Jadi makan melon bukan hanya beli ke pasar kemudian dipotong-potong dan mereka merasakan, tetapi sensasi metik sendiri, melihat secara langsung tanamannya. Yang tadi saya bilang di awal dengan Mas Waloyo tadi, bahwa sekarang pertanian itu bukan hanya tentang budidaya dan produksi, tetapi juga tentang estetika. Ketika orang melihat tanaman melon seperti ini tertata rapi, kemudian hampir sepadan juga, artinya bisa kompak untuk ukurannya dan lain sebagainya, itu membawa keindahan itu yang mahal di situ sepertinya. Dan kita jenis melon kita, insya Allah kalau di pasaran lokal belum ada. Mbak. Masalahnya kita juga benihnya itu dari
luar, jadi kita ambil dari luar benisnya, jadi macamnya banyak banget. Sampai kadang kita tiap tahun masih trial terus untuk pembelajaran kita dan mana yang sesuai dengan pasar. Memang kita masih trial terus, tapi alhamdulillah banyak berhasilnya. Artinya trialnya tuh selalu membuahkan hasil. Sukses, panen. alhamdulillah. Dari sisi budidaya, mau varietas apapun bisa cocok dibudidayakan di sini. Kemudian dari sisi pemasaran, mau dikasih varian apapun, konsumen itu masuk aja gitu ya. Terus untuk teman-teman dan sahabat-sahabat desa atau yang instansi apa pribadi, kalau mau yang belajar dari cara tanamnya, pembudidayaannya, pembuatan greenhouse yang standar bagaimana, monggo bisa menghubungi kami petani milenial. Nah, terus masalah edukasi desa, masalah inovasi desa, nanti bisa ke desa kami Studi Banding. Kita saling ngobrol, kita saling memberi masukan, dan kita saling share maju bareng lah gitu, ya. maju bareng gitu. Nah, itu para sobat tani mungkin yang saya sapa untuk kali ini bukan hanya sobat tani atau pelaku petani milenial, tapi juga para pemangku jabatan di pemerintah desa ya. Ini salah satu menurut saya inovasi penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan yang cukup berani dan ternyata memberikan hasil yang baik. Maka kalau mau ke sini untuk studi tiru Mas, karena belum ada yang dibandingkan. Jadi untuk studi tiru bisa datang ke Greenhouse Petani Milenial yang ada di Desa Bogem, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Klaten keren, Klaten punya yang hal-hal seperti ini. Mas, tolong disemangati untuk para kami petani milenial yang biasanya anak muda itu anti ke sawah, tetapi dengan konsep baru seperti ini mungkin akan ada ketertarikan lebih untuk para petani mudanya. Ya, makasih. Untuk petani-petani muda, kami petani desa kami, petani-petani muda itu banyak yang sudah membuat greenhouse walaupun tanpa modal, 0% modal. Masalahnya apa? Dia pinjam dan harus tiap bulan masih mengangsur. Tapi alhamdulillah dengan optimis mereka, dengan semangat mereka, tidak takut panas dan gatel kata Mbaknya tadi. Alhamdulillah. Tapi ya semua harus ada ilmunya gitu loh. Harus dibekali dengan ilmu. Dengan itu monggo bisa yang siap lahan, siap modal, dan siap berani, bisa datang ke desa kami, sharing dan berbagi ilmu, dan kita monggo nanti bisa petani milenial kami mengajarinya. Kami untuk media sekarang itu pakai Kokofit, namanya Kokofit. Kokofit itu serabut kelapa, tapi yang besok greenhouse belakangnya kita akan memakai pipa, Mbak. Pralon itu ya? Iya, jadi kita nanti udah pakai pipa dan full air ya, hidroponik NFT hidroponik ya. Jadi hidroponik nanti biar kalau teman-teman ke sini kita bisa membandingkan, kita bisa menceritakan keunggulan pakai Kokofit apa, kekurangannya apa, pakai NFT apa, keunggulan dan kekurangannya. Itu kapan kami bisa datang untuk lihat yang itu? Kalau itu insya Allah 2024. Tapi kalau di kelompok tani milenial sudah banyak yang memakai NFT. Oh, seperti itu. Jadi bisa nanti kalau untuk BUMDes kami, untuk desa kami baru 2024 pakai NFT. Tapi kalau di petani-petani milenial, alhamdulillah sudah banyak. Ada berapa sebenarnya petani milenial yang mengupayakan budidaya melon ini untuk di Desa Bogem? Sekitar 7 orang, Mbak. 7 orang. 7 orang. Terus kemudian rata-rata atau satuan terkecilnya berapa luasan? Kalau luasan greenhouse-nya hampir sama, Mbak. Iya. Seperti di sini. Iya, seperti sini 10 kali 40. 10 kali 40. Iya, tambah 3 meter untuk penyemaian dan untuk alat-alat biasanya. Oke, tadi sekitar 200-an juta ya untuk satu greenhouse ini ya? Ya, kalau kita bahannya pakai galvalum gini, dan medianya kita kan medannya kita kemarin belum pemerataan, Iya, belum jadi pemerataan, 200 belum uruk, itu termasuk pemerataan dan lahan. Uruk gitu. Tapi kalau enggak ya masih kurang. Dan kalau dana desa itu kan ada pajak, Mbak. Ya, pajak pembelian 12,5% kan, jadi kan kelihatan besar. Ya, tapi kalau untuk pribadi ya insya Allah nggak nyampe. Jadi, yang penting lahan sudah tertata dulu. Kan gitu, netnya insya Allah nggak nyampe. Tapi kalau dana desa kan pertama ada pajak, gitu. Kedua lahan sementara belum rata dan perlu diuruk, masanya masih
terlalu dalam. Tapi kalau insya Allah kalau 2024 seperti mbaknya tadi lihat sudah kami Sudah ratakan, insya Allah kita tinggal pembuatan. Nanti insya Allah cepat dan lebih ringan ongkosnya. Kita jadi tertarik kalau kita punya halaman atau emper di rumah kita ya, misalnya punya kecil-kecil mungkin perlu juga selain untuk apa ya, usaha, tapi juga bisa untuk tadi selain estetika, pemandangan bagus di rumah juga mungkin dari sisi kesehatan juga baik untuk kita ya ketika kita sering bergaul dengan tanaman seperti ini. Baik, terima kasih Mas Haryanto. Saya tertarik dan saya sangat mengapresiasi keberanian pemerintah Desa Bogem untuk menanggapi dana ketahanan pangan dari pemerintah untuk digunakan untuk usaha seperti ini dan mau istilahnya apa ya, mengakomodir kemampuan, keinginan para petani milenial yang ada di Desa Bogem ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Anita, kita bertemu lagi di Pojok Simanis berikutnya. Salam.